Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Hadirin dan hadirat kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, saudara-saudariku seiman, seakidah yang semoga senantiasa dirahmati, dicintai dan dimuliakan oleh Allah Jalla Sya'nuhu. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah, dan kita masuk ke kalimat berikutnya dari kewajiban kita sebagai seorang muslim. Yang keempat, bagi yang memiliki buku barangkali bisa dibuka nih. Ar-Rabi'atu, kewajiban muslim yang keempat adalah as-sabru 'alal adza fihi, bersabar atas gangguan dari dakwah yang dia lakukan. Dari jamaah yang berbahagia, setelah kita berilmu, kemudian kita mengamalkan ilmu yang kita miliki, kemudian kita mendakwahkan, maka kita berusaha memiliki sikap sabar. Sabar ketika belajar, sabar ketika mengamalkan ilmu, sabar ketika mendakwahkan ilmu. Ini nasihat dari penulis rahimahullahu ta'ala. Sabar ketika belajar, sabar ketika beramal, dan sabar ketika mendakwahkan ilmu yang telah kita miliki. Pembahasan kita pada kesempatan ini adalah bersabar ketika kita berdakwah. Seseorang yang dia sudah memberanikan dirinya terjun ke dalam dunia dakwah sebagai ustadz, sebagai dai, sebagai kiai misalkan, sebagai penceramah agama, sebagai mubaligh misalkan, maka dia harus memiliki sikap sabar, harus lapang dadanya, harus jembar segarane, tidak mudah emosi, tidak mudah tersinggung, tidak mudah sakit hati, bahkan tidak boleh mudah ngamuk. Orang yang dia mudah emosi, mudah tersinggung, mudah sakit hati, mudah ngamuk, maka tidak usah menjadi dai, jangan menjadi ustaz, tidak usah menjadi mubaligh, tidak usah menjadi kiai. Karena khawatir kalau menjadi dai, kiai, ustaz yang ngamukan, emosinan, atau mungkin menjadi dai yang suka marah-marah, maka dikhawatirkan mudarat lebih besar daripada manfaat yang ditimbulkan. Oleh karena itu, Nabi Musa ketika akan mendakwai Fir'aun, beliau meminta dada yang lapang. Doa yang sering kita dengar dari beliau adalah Rabbi syrah li sadri, ya Allah lapangkanlah dadaku. Karena namanya berdakwah itu sudah sunatullah, sudah menjadi menjadi sunatullah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namanya berdakwah pasti akan diganggu. Orang yang berdakwah maka dia akan mendapatkan ancaman, mendapatkan hambatan, gangguan, teror, tuduhan-tuduhan yang tidak semestinya, dan lain-lain.
Maka Nabi Musa beliau mengawali dakwahnya dengan berdoa kepada Allah agar Allah memberikan dada yang lapang. Nabi kita Muhammad SAW diberikan dada yang lapang oleh Allah. Sebagaimana surat yang sering kita hafal, Alam nasroh laka sadrak. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melapangkan dada Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan kalau kita membaca sejarah, dada Nabi itu pernah dicuci oleh malaikat Jibril sebanyak 2 kali. Yang pertama ketika usia beliau 4 tahun, ketika diasuh oleh Halimah Sa'diyah ketika masih kecil, maka dada beliau dibelah kemudian dicuci oleh malaikat Jibril dengan air Zam-Zam, persiapan menjadi Nabi SAW. Yang kedua, tatkala beliau dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, ketika akan naik ke langit, maka dada beliau dibelah oleh malaikat Jibril kemudian dicuci dengan air Zam-Zam untuk persiapan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena menjadi dai, menjadi orang yang menyeru kepada kebaikan, melarang kepada kemungkaran, dia akan dicaci, akan dihina, akan dimusuhi. Jamaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang menjadi dai sudah menjadi ketetapan Allah akan dimusuhi kalau dia benar-benar menjadi dai yang benar. Kalau apa yang dia sampaikan benar-benar qala Allah wa qala Rasul. Tetapi kalau yang dia sampaikan pendapatnya sendiri, pendapat ustadznya, pendapat gurunya, pendapat golongannya, mengikuti tradisi, mengikuti adat istiadat yang ada di masyarakat, mengikuti kata orang, mengikuti pasaran, ya semua orang setuju. Okay. Tapi itu kan bukan tuntutan dari agama kita. Yang dituntut dari seorang dai adalah sebagaimana sabda Nabi, "Balighu anni walau ayat." Sampaikan dariku meskipun 1 ayat. Dariku, dari Nabi. Berarti ilmu, ya, ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Sebagaimana sikap atau sifat seorang dai, seorang ustaz, seorang ulama adalah al-ulama warasatul anbiya. Para ulama mereka adalah pewaris para nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti yang harus disampaikan oleh dai, oleh kiai, oleh ustaz adalah qala Allah wa qala Rasul. Firman Allah dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi sayang, sebagian dai, sebagian kiai, sebagian ustaz, sebagian mubalik itu tidak berani mengatakan ini syirik, ini bid'ah, ini horor, ini riba, ini judi. Tidak berani terkadang. Ada seorang dai terkadang ditanya tentang bagaimana hukum larung sesajen. Akhirnya dijawab muter ini, muter, akhirnya tidak jelas. Padahal jamaah masyarakat ingin kejelasan hukum, boleh apa tidak, halal apa haram, syirik atau tidak syirik. Tapi karena khawatir jamaahnya lari barangkali, khawatir nanti kalau dia dibenci masyarakat, khawatir nanti dia dituduh tidak sesuai dengan kearifan lokal, misalkan dituduh tidak toleran, atau dia dituduh intoleran, misalkan dituduh apa misalkan keras, radikal, ya, akhirnya dia tidak berani mengatakan ini haram, ini syirik, ini bid'ah dan seterusnya. Apa pernah dengan mendapati seorang ustaz, seorang dai yang dia berani berceramah di stasiun televisi nasional, berani mengatakan musik haram, misalkan? Hampir-hampir tidak ada, ya. Hampir-hampir tidak ada. Riba haram, misalkan. Larang sesajen haram, bagian dari kesyirikan kepada Allah, tidak berani. Ya. Kalau berani ya langsung dicoret.
Yang saya tak sampaikan ini, saya kemarin dipinjami seorang ustadz, seorang teman. Beliau mengikuti pelatihan sertifikasi dai dari MUI. Ada nih sertifikasi dai dari MUI. Saya hampir ikut kemarin. Sudah berangkat di perjalanan, Pak, saya hampir mabuk, tapi saya pulang, gak ikut ya. Saya lihat beliau ini mendapatkan buku gratis dari MUI Pusat. Tak baca buku ini, kumpulan khutbah Jumat selama 1 tahun kurang lebih ya. Dari sekian puluh judul itu tidak ada yang membahas syirik, tidak ada yang membahas bid'ah. Sayang sekali. Kemudian saya pernah membaca sebuah tabloid Jumat. Di situ mencantumkan judul khutbah Masjid Istiqlal. Jelas ya, selama 1 tahun, berarti sekitar 52 kali Jumatan di setahun ya, sekitar. Tak lihat, tak baca, tidak ada tema judul yang membahas bahaya syirik, bahaya bid'ah, tidak ada. Yang tidak ada. Ada seorang ustadz yang sangat terkenal di negara kita. Kalau tak sebut ya jangan tahu ya. Terkenal di TV, di media massa, terkenal banget. Beliau menyebutkan ada sekitar 10 penyebab musibah bencana yang terjadi di Indonesia. Sekitar 10 penyebab musibah bencana kenapa sering terjadi di negara kita. Tak dengarkan satu persatu, tidak ada. Karena syirik, karena mengeramatkan kuburan ini, karena memakai jimat, pergi ke dukun, tidak ada. Rata-rata karena misalkan ya, masyarakatnya tidak disiplin, seperti itu. Perkara-perkara yang orang awam tahu. Makanya kalau ada seorang dai yang dibahas judulnya, temanya sesuatu yang semua masyarakat sepakat, semua orang tahu, ya ini aneh, ya aneh seperti ini. Makanya menurut saya, kalau ada seorang dai, seorang ustaz, dai itu orang yang menyeru, dai, orang yang mengajak-ngajak, orang yang menyeru, orang yang berdakwah, namanya dai. Ya kalau di negara kita ya ustaz, barangkali kiai, buya, atau mungkin tuan guru, atau mungkin kalau diajak ya mungkin tanggung. Kalau di negara, kalau di sini ya kiai. Kalau ada dai yang dia bertahun-tahun berdakwah, mengisi ceramah, mengisi pengajian, kok tidak ada yang memusuhi, tidak ada jamaah yang hatinya tersinggung, tidak ada yang sakit hati, tidak ada yang benci, semua tertawa, semua suka, semua oke, kita curigai. Berarti ada sesuatu yang salah dalam dakwahnya. Karena sudah menjadi sunatullah, namanya dai pasti akan dimusuhi, namanya dai pasti akan dibenci, namanya dai ketika dia berceramah ada yang tersinggung. Namanya dai seperti itu biasa. Harus siap dia. Kalau ada seorang ustaz dai, dia bertahun-tahun ceramah, pengajian sana sini, kok semua orang fine saja, guyu, oke saja, tidak ada yang tersinggung, curiga. Biasanya yang dibahas bukan qala Allah dan bukan qala Rasul. Mengikuti pendapat dirinya, mengikuti pendapat pasaran masyarakat. Apa maunya masyarakat, itulah yang diikuti. Ada sebagian dai yang mereka bertahun-tahun yang dibahas sedekah. Ya semua orang itu ya setuju namanya sedekah kok ya. Ini gak usah ngaji orang tahu. Jangan tanya sama anak kecil, Dek, pelit sama dermawan bagus mana? Ini gak usah ngaji. Jelas ya, gak usah ngaji orang tahu. Berbakti kepada orang tua sama durhaka kepada orang tua bagus mana, Dek? Orang tahu, ini gak usah ngaji seperti ini. Jelas ya, ini gak usah ngaji. Dan lain-lain. Kasar sama lembut bagus mana?
Dermawan sama pelit bagus mana misalkan, ya. Pelit sama dermawan bagus, ini semua orang tahu, gak usah ngaji, Muhammad pun tahu. Tapi kalau kenapa memakai jimat dilarang? Kalau mau si A mau kerja membawa HP boleh. Kenapa kalau membawa jimat dilarang? Ini butuh ngaji. Kenapa kalau si bulan sakit dia pergi berobat ke dokter boleh, berobat ke dukun tidak boleh? Ini butuh ngaji. Ini butuh ngaji. Kenapa meyakini Dewi Sri itu bisa menumbuhkan padi dilarang? Ini butuh ngaji. Padahal dia masih mengatakan Tuhannya Allah. Kenapa kalau meyakini badannya bisa mengatur suatu kampung, badannya bisa mengatur suatu desa itu dilarang? Padahal dia sholat, padahal dia mengatakan Tuhannya Allah, Tuhan itu satu. Ini butuh ngaji. Ini butuh ngaji. Mas, mungkin pernah tak sampaikan di sini. Mas, siapa Tuhanmu? Allah. Ada berapa jumlah Tuhan? Ya satu, Ahad, Esa, Tunggal. Apakah Dewi Sri itu Tuhan? Ya bukan. Apakah Dewi Sri itu bisa menumbuhkan tanaman padi? Bisa. Itu syirik. Itulah syirik yang sesungguhnya. Meskipun dia tidak mengatakan Dewi Sri itu Tuhan, tapi dia mensifati Dewi Sri dengan sifat khusus bagi Allah, yaitu menumbuhkan tanaman padi. Itulah syirik. Siapa Tuhan dengan Allah? Ada berapa jumlah Tuhan? Ya satu lah. Dia tahu satu. Apakah Nyi Roro Kidul itu Tuhan? Bukan. Apakah Nyi Roro Kidul itu bisa mengatur laut selatan? Bisa. Bisa mengatur ombak? Bisa. Bisa mengatur angin? Bisa. Bisa mengatur cuaca, iklim, panas, hujan? Bisa. Itulah syirik. Itulah syirik yang sesungguhnya, yang bisa menyebabkan pelakunya murtad, keluar dari Islam. Meskipun KTP Islam, meskipun lisannya mengaku Islam, meskipun dia mengatakan Tuhanku Allah kok, Nabiku Muhammad kok, kitabku Al-Quran kok, kiblatku Ka'bah kok, jelas ya? Meskipun dia mengatakan Tuhanku Allah, bukan Tuhanku Nyi Roro Kidul, ya tidak ada orang seperti itu. Tapi dia meyakini Nyi Roro Kidul bisa mengatur ombak, bisa mengatur pantai selatan. Sebagian orang-orang sufi mengatakan wali-wali kutub mengatur suatu kampung, menjaga suatu desa, menjaga suatu kota. Ini syirik, karena dia telah mensifati makhluk tadi, Dewi Sri atau Nyi Roro Kidul, dengan sifat khusus bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini syirik. Ini yang butuh ngaji. Jadi ini yang harusnya dibahas. Tapi saya sebagian dari mereka tidak berani membahas ini. Bahkan tidak berani mengatakan ini syirik, ini bid'ah, ini kufur, ini gharar, ini riba, ini haram. Tidak berani. Khawatir, ya seperti itulah kita tahu. Khawatir, takut, Masya Allah. Kalau itu ini akhirnya dia cari aman, cari selamat. Bayai berikut sih hukumnya rokok. Akhirnya dia mencari 1000 alasan. Bagaimana sih hukum jimat? Jelas ya. Banyak ini saya sekali sebagian dari malas atau tidak, jarang membahas seperti ini. Padahal inilah penyakit kaum muslimin hari ini. Ada 2 penyakit kaum muslimin yang sekarang menimpa kaum muslimin, yaitu syirik dan bid'ah. Syirik itu bisa membatalkan syahadat tauhid, asyhadu an la ilaha illallah. Bid'ah bisa membatalkan syahadat Rasul, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, atau wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Orang yang dia berbuat syirik dan bid'ah, syahadat dua-duanya batal. Kalau syahadat batal, Islam batal.
Islam batal ya iman batal, iman batal ya murtad, murtad ya alamatnya di neraka kekal selama-lamanya. Kalau sholatnya batal masih ada harapan masuk surga. Kalau puasanya batal, zakatnya batal, hajinya batal, umrohnya batal, masih ada harapan masuk surga. Tapi kalau syahadatnya batal, Islam batal, iman batal, alamat neraka selama-lamanya. Maka seorang dai kalau memang dia cinta sayang sama umat, ini yang dibahas. Bid'ah dan syirik, syirik dan bid'ah, jangan bosan, jangan bosan. Jamaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagian dari mereka yang dibahas tentang sedekah, persatuan Islam, ya, ekonomi Islam, rumah tangga Islam, apalagi Pak, keutamaan bulan Rajab, keutamaan Ramadan. Ya sebenarnya saya itu sejak kecil di desa saya itu, ketika sholat Jumat hampir-hampir tidak pernah ada bahaya syirik. Hampir-hampir tidak ada khotib Jumat yang ketika dia Jumatan membahas syirik. Sayang sekali. Kita diserinya keutamaan bulan Rajab, keutamaan bulan Ramadan. Mari berbakti kepada orang tua. Ini semua orang tahu. Ini tidak perlu ngaji, tidak perlu ngaji. Anak kecil, anak TK, orang yang tidak sekolah itu tahu. Jelas ya? Tahu. Nah, yang harus kita bahas itu ketika khutbah Jumat, ketika ceramah, ketika ngisi khutbah Ramadan, tema-tema seperti ini, syirik dan bid'ah, agar kaum muslimin selamat. Agar kaum muslimin selamat. Ya tentu beresiko. Namanya bahas seperti ini tentu beresiko. Ada yang tidak suka, ada yang sakit hati, ya, ada yang panas, ada yang jengkel, ada yang sebelum selesai kajian balik ya itu resiko biasa, ya. Biasa. Kita pengalaman kita suka biasa. Bapak-bapak, mengkeramatkan kuburan itu bagian dari syirik, hukumnya haram, mulai panas, saya suka. Ya. Ibu-ibu memakai jimat, melakukan larang sesajen kepada dewa-dewa, kepada Nyi Roro Kidul, kepada Dewi Sri, kepada Dewi Lanjar, itu bagian dari kesyirikan. Mulai nggak suka, panas, lagi sakit hati, mangkel, dongkol. Itu ada uang biasa, ya, biasa seperti itu. Karena ini sunatullah. Jamaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Bahkan di YouTube sebagian dai ketika ditanya hukum riba, dia tidak berani mengatakan haram. Sama banget, saya. Ketika dia ditanya hukum dangdut, dia tidak berani bilang haram. Kalau dia tahu hukum dangdut, hukum rokok, hukum musik, lalu disembunyikan, dia diam, dia telah berkhianat. Dia telah mengkhianati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ada pepatah nih, qulil haqqa walau kana murran. Katakanlah kebenaran al-haq meskipun pahit. Jamaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang baik itu biasanya tidak ada yang memusuhi. Tapi kalau dia sudah memperbaiki, baru jelas ya. Kalau orang itu baik untuk diri sendiri, itu biasanya tidak ada orang yang memusuhi. Tapi kalau dia sudah mencoba memperbaiki keluarganya, barangkali putrinya selama ini tidak berjilbab lalu dilarang-larang, mulai berontak putrinya. Barangkali dia memperbaiki istrinya, selama ini barangkali tidak berjilbab, atau anaknya mungkin tidak sholat, anaknya mungkin tidak berjilbab, atau pacaran, minum khamr, lalu mulai diperbaiki, barangkali ada gejolak. Dia mulai memperbaiki lingkungannya, dia mulai memperbaiki masyarakatnya.
dimusuhi. Orang kalau soleh itu mungkin tidak ada orang yang memusuhi. Tapi kalau dia berusaha menjadi orang yang muslim, beda nih. Nek soleh itu baik untuk dirinya sendiri. Tapi nek muslim itu dia ingin soleh sosial. Dia mulai mengajak-ngajak. Ayo mbak tinggalkan jimat, ayo bu tinggalkan dukun, ayo bu tinggalkan kuburan keramat, ayo bu tinggalkan larang sesajen, mulai dicaci, dihina, direndahkan. Itulah resiko. Makanya kalau kita lihat Nabi kita Muhammad SAW, beliau sebelum jadi Nabi, orang-orang Arab itu beliau digelari Al-Amin, dipuji. Ini adalah orang yang termulia, anak dari orang yang termulia, kakeknya orang yang dipuji-puji, nasab beliau dipuji-puji, akhlak beliau dipuji-puji, digelari Al-Amin. Setelah beliau memperbaiki menjadi Nabi baru kata majnun, mashhur, sahir dan seterusnya, sobi dan seterusnya. Itulah dai yang sebenarnya. Maka bagaimana sikap kita ini? Kata penulis buku ini, as-sabru 'alal adza fihi, sabar atas gangguan yang dirasakan. Sabar. Jangan semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat nih gangguan-gangguan yang terjadi kepada Nabi kita Muhammad SAW itu ada dua gangguan. Yang pertama adalah gangguan secara mental, secara psikis. Seperti misalkan Nabi kita Muhammad dituduh gila. Bisa dilihat di surat Al-Qalaq ayat 51. Lamma sami'u dzikra wa yaquluna innahu lamajnun. Bayangkan, Nabi dianggap gila. Ya gila ya tidak waras. Kemudian di surat yang lain Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa hampir semua para nabi, para rasul dituduh sebagai orang yang gila. Al-Dhariyat 52. Kadzalika ma atal ladzina min qablihim bir rasulin illa qalu sahirun aw majnun. Semua rasul mereka dituduh sebagai orang yang sahir, tukang sihir, aw majnun atau orang gila atau tersihir. Yaqulu zalimuna in tattabi'una illa rajulan mashura. Al-Isra 47. Tersihir itu Muhammad tersihir. Atau sobik, orang yang keluar dari tradisi nenek moyang, orang yang anti dengan tradisi, anti dengan adat, anti dengan istiadat, anti dengan budaya, anti dengan kearifan lokal. Dan saya banyak. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW tak sampaikan di sini, beliau dituduh nasabnya terputus. Kenapa? Karena putra-putra beliau laki-laki semuanya meninggal dunia ketika masih kecil. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan satu surat Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Inna syani'aka huwal abtar. Bahkan kalau kita lihat Abu Lahab ini luar biasa nih. Abu Lahab menjatuhkan mentalnya Nabi. Kalau Nabi berdakwah, Abu Lahab ini paman Nabi beliau selalu mengikuti, membuntuti Nabi dan mencaci. Terkadang caciannya tabban laka ya Muhammad, celaka engkau wahai Muhammad. Masya Allah Pak, dengan mengisi pengajian celaka kamu, gimana Pak? Ini di depan umum loh. Lalu Allah Subhanahu wa taala membela nabinya dengan menurunkan surat Al-Lahab. Tabbat yada abi lahab, tabbat yada abi lahab wa tab,
untuk membela Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan setelah turun ayat ini, Abu Lahab menyuruh dua anaknya untuk mencerai putri-putri Nabi. Jadi Nabi itu punya 7 anak nih, 4 laki-laki, 3 perempuan. Dan 3 perempuan, 2 perempuan diantaranya namanya Ruqayyah sama Ummu Kulsum, ini itu dinikahi anaknya Abu Lahab. Jelas ya, jadi dapat sepupu nih. Kan paman Nabi Abu Lahab berarti sepupu ya, sepupu. Anaknya Nabi, putri Nabi yang bernama Ruqayyah itu dinikahi putranya Abu Lahab yang bernama Utbah bin Abu Lahab. Putri Nabi yang bernama Ummu Kulsum dinikahi oleh anaknya Abu Lahab yang bernama Utaibah bin Abu Lahab. Berarti Nabi itu besanan kali Abu Lahab. Karena dua putri Nabi, Ruqayyah sama Ummu Kulsum. Dan setelah turun surat Al-Lahab, Abu Lahab semakin jengkel, Pak. Akhirnya dia menyuruh kedua anaknya untuk mencerai istrinya dua-duanya. Masya Allah. Dan benar, akhirnya Utbah dan Utaibah mereka menceraikan Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Akhirnya dinikahi Utsman bin Affan. Dua-duanya nih. Pertama Utsman menikahi Ruqayyah meninggal, lalu Utsman menikahi Ummu Kulsum. Makanya Utsman digelari Dzun-Nurain, orang yang memiliki 2 cahaya, karena pernah menikahi putri Nabi 2. Bahkan kata Nabi, kalau aku masih punya anak perempuan akan aku nikahkan kepada Utsman. Tapi sayang, putri beliau sudah menikah semua, termasuk Zainab sama Fatimah dinikahi Ali bin Abi Thalib. Ini kan menjatuhkan mental Nabi, Nabi. Tentu namanya bapak melihat putrinya dicerai dua-duanya tentu sedih, gimana? Jelas. Inilah kelakuan Abu Lahab luar biasa. Bahkan Ummu Jamil itu istrinya Abu Lahab ya, yang dikenal sangat cantik itu kan, itu menggelari Nabi dengan Mudhammamun. Nabi kita Muhammad kan namanya Muhammadun, yang terpuji. Nah, istrinya Abu Lahab ini Nabi dengan Mudhammamun, artinya yang tercela. Dibalik-balik. Jadi kan Muhammadun yang terpuji. Nah, Ummu Jamil istrinya Abu Lahab menggelari Nabi dengan Mudhammamun, wahai orang yang tercela, wahai orang yang buruk. Ini Ummu Jamil. Makanya benar kata Allah, wa mar'atuhu hammalatal hatab, dan istri Abu Lahab membawa kayu bakar. Suami istri dua-duanya dijebloskan oleh Allah ke dalam neraka jahanam. Ini karena dua-duanya kurang ajar. Masya Allah. Bahkan Ummu Jamil istrinya Abu Lahab ini, dia ini menggelari malaikat Jibril dengan setan. Kata Ummu Jamil kepada Nabi ketika Nabi sedang sakit, dia jenguk Nabi, tapi dalam rangka untuk mencela Nabi, untuk menjatuhkan mental Nabi. Apa kata dia? Ma'arsyaitonaka illa qad qaraka. Hai Muhammad, aku tidak melihat kecuali setanmu telah meninggalkan kamu. Jadi malaikat Jibril itu dibilang setan oleh Ummu Jamil. Ini diantaranya ini contohnya. Kemudian yang lain Abu Jahal sekarang. Ini kurang ajar juga nih. Abu Jahal, dia pernah nantang kepada Nabi SAW. Wahai Muhammad, kalau seandainya agama yang kamu bawa ini benar-benar dari Allah, maka turunkanlah hujan batu. Bayangkan Pak, maka Allah Subhanahu wa taala mengabadikan ucapan Abu Jahal di dalam surat Al-Anfal ayat 32.
Wa idh qalu Allahumma in kana huwal haqqu min 'indik fa'amtir 'alaina hijaratan minas sama'i aw itina bi'adzabin alim. Kalau seandainya agama yang kamu bergawai benar-benar dari Allah, maka berilah kami hujan batu atau siksa yang pedih. Jadi dia nantang diadab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menjadi sunatullah. Barang siapa yang dia terjun ke dalam dunia dakwah, maka dia akan dicaci, akan dimaki. Ini gangguan orang-orang yang jahat kepada Nabi dalam bentuk gangguan secara mental, mengejek, merendahkan, mencaci, menuduh, mencela, menyindir, dan seterusnya. Orang-orang Yahudi juga sama. Orang-orang Yahudi pernah mendoakan Nabi keburukan. Ya Muhammad, as-samu alaika. As-samu as-salamu kan semoga keselamatan. Ini as-samu, semoga kamu cepat mampus. Dan ini Yahudi. Jadi Nabi itu apa ya, semacam common enemy barangkali ya. Dimusuhi banyak orang Yahudi, gitu. Orang-orang kafir Quraisy, belum nanti orang-orang yang lain, gitu. Orang-orang munafik. Abdullah bin Ubay bin Salul, ini orang munafik di zaman Nabi yang hidup di Madinah. Dia membuat apa ya, guru-guru terus ya. Di antaranya adalah menuduh Aisyah istri Nabi berzina. Akhirnya kan Nabi sedih selama 1 bulan, tidak bisa fokus untuk berdakwah. Ini tuduhan-tuduhan dari mereka. Bahkan untuk menggembosi dakwahnya Nabi SAW, para sahabat-sahabat Nabi disiksa, bahkan dibunuh nih, seperti ini sering kita dengar. Seperti Yasir dan Sumayyah. Yasir ini suami, punya istri namanya Sumayyah. Dua-duanya dibunuh oleh Abu Jahal. Yasir dibunuh Abu Jahal, punya istri namanya Sumayyah, juga dibunuh Abu Jahal. Bahkan kalau kita membaca sejarah, Sumayyah ini dibunuh dengan cara kemaluannya ditonggak oleh Abu Jahal. Dan Sumayyah ini syahidah pertama dalam Islam. Wanita pertama yang mati dalam Islam itu ini Sumayyah, dibunuh oleh Abu Jahal. Gurunya Abu Jahal luar biasa ya. Anaknya Ammar bin Yasir, tadi Yasir bapaknya, ini Ammar anaknya, juga sama disiksa. Kemudian Bilal bin Rabah, kita sering mendengar, juga disiksa. Abdullah bin Mas'ud dipukuli sampai pingsan, ya. Kemudian saat Nabi Waqqas ditekan ibunya, sehingga ibunya tidak mau makan, mogok makan, agar Ibnu Asad bin Nabi Waqqas ini murtad, ditekan dari keluarganya, dari orang-orang yang lain. Mus'ab bin Umair diusir oleh orang tuanya, disetop nafkahnya. Mus'ab bin Umair ini sahabat yang beliau berdakwah di kota Madinah, sehingga ketika Nabi hijrah ke Madinah itu sudah banyak orang-orang Islam di sana, sehingga Nabi enak, dia tinggal menikmati hasil dakwah dari Mus'ab bin Umair. Jadi kita tahu ya, Mus'ab bin Umair ketika beliau wafat, beliau tidak punya kain kafan, tidak punya baju. Kalau bajunya, kain kafannya untuk dipakai menutupi kepala, kakinya terlihat. Kalau dipakai menutupi kakinya, kepalanya terlihat. Padahal Mus'ab bin Umair ini adalah anaknya orang kaya raya. Tapi karena dia masuk Islam, maka nafkahnya, bantuan dari orang tuanya semuanya di stop, diboikot sama orang tuanya, sehingga dia jatuh miskin miskinnya. Kalau ketika dia mati nggak punya kain, meskipun 1 lembar untuk menutup seluruh tubuh. Ini Mus'ab bin Umair. Sehingga kata Nabi, tutup kepalanya, lalu kakinya kan terlihat, lalu ditutup dengan rumput, dengan suket, suket idkhil. Ya kalau sekarang ini orang lah ya, orang. Insyaallah jamaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Sahabat Khobab bin Arad juga sama disiksa, sampai punggungnya hangus. Khobab bin Arad dan lain-lain, ini contoh-contoh saja. Yang kedua, gangguan orang-orang kafir kepada Nabi secara fisik. Tadi kan secara mental, ini secara fisik. Di antaranya adalah ketika Nabi kita Muhammad SAW berdakwah di Taif, beliau dilempari batu oleh anak-anak kecil. Jadi kalau kita mungkin wong edan, orang edan gitu lah, jelas ya. Jadi Nabi dakwah itu kecil-kecil di kamar bapaknya, di kamar ibu kan, orang edan kan, gue pikir sawati. Wong edan, nanti bang, di sawati-waktu berdarah-darah. Rasanya dibuat masuk gitu. Kecil-kecil. Kepol itu, wong edan kan murid. Itulah Nabi Muhammad SAW. Bahkan beliau pernah disihir, pernah disihir oleh wanita Yahudi, Labib bin Al-Aqsa. Nabi disihir. Ini juga dalil kalau kita rajin sholat, rajin ngaji, rajin baca Quran, bahkan mungkin hafal 10 juz, 30 juz, 5 juz kok kena sihir, biasa. Ini Nabi manusia yang paling mulia masih terkena sihir. Nabi Musa kena sihir penyihirnya Fir'aun. Apalagi kita, kayak lu sholatnya rajin, hafal Quran, kok iso kena santet ya? Ini Nabi masih terkena, jelas ya. Bahkan Nabi kita Muhammad pernah diracun, orang wanita Yahudi ketika diundang untuk makan daging kambing, ternyata kambingnya dilumuri racun dan benar ada yang terkena. Akhirnya Nabi sakit. Nabi kita Muhammad pernah diboikot, diboikot lama, tidak boleh dagang dengan Bani Hashim, tidak boleh saling menikahkan, tidak boleh bermuamalah, ngeri. Nabi kita Muhammad SAW ketika sujud, ketika sholat di Ka'bah, maka punggung beliau diberi kotoran unta. Diberi kotoran unta. Beliau ketika perang Uhud, wajah beliau berlumuran darah. Kemudian ada besi yang nancap di pipinya nih, masuk ke dalam pipinya beliau, bahkan giginya Nabi rompak dan seterusnya. Banyak contoh-contoh gangguan secara fisik kepada Nabi SAW. Makanya Nabi kita Muhammad bersabda, asyadul bala al-anbiya fal-amsal fal-amsal fal-amsal. Ujian, musibah, bala yang paling besar, yang paling dahsyat itu menimpa para nabi. Lalu yang di bawahnya, yang di bawahnya, yang di bawahnya. Ujian yang paling berat itu menimpa para nabi. Coba jenengan, siapa di antara panjenengan yang kuat diuji oleh Allah seperti Nabi Yusuf? Dibuang ke sumur, dipisahkan dengan ayahnya bertahun-tahun, dijadikan budak, lalu dipenjara. Coba siapa di antara jenengan yang pernah dibuang ke sumur? Oh, tidak pernah. Jadi budak tidak pernah. Dipenjara, jangan, ya semoga tidak. Ada orang yang cerita, kalau bisa itu hidup ini jangan berurusan dengan 3 hal. Mau tahu Pak? 1, jangan berurusan dengan Pak Polisi. Ini sakit. Ya tentu berurusan dalam tanda kutip negatif ya. Yang kedua, jangan punya urusan dengan bank. Ini sakit. Kalau bisa ya. Yang ketiga, jangan berurusan dengan rumah sakit. Ini sakit. Ini Nabi Yusuf di penjara Pak. Siapa yang kuat di antara kita menjadi Nabi Yusuf? Mungkin tidak ada. Siapa di antara jaringan yang kuat seperti Bilal, disiksa, ditinggi batu besar, diseret-seret, dihinakan, direndahkan? Tidak ada. Siapa di antara ibu-ibu yang kuat menghadapi ujian seperti Maryam?
Semua manusia menyangka, mengira dia wanita soleha. Setelah bertahun-tahun ternyata pulang bawa bayi dan belum punya suami. Bagaimana betapa malunya Maryam, betapa sedihnya Maryam. Kan beliau kan berangan-angan ingin mati saat itu ketika melahirkan itu. Apa kata dunia yang selama ini dikenal orang wanita yang solehah, wanita yang menjaga kehormatan, pulang-pulang membawa bayi tanpa suami. Apa kata dunia? Jelas ya? Apa kuat ibu-ibu? Apa ada di antara ibu-ibu yang rawuh di sini yang kuat menghadapi ujian seperti Masyitok, pembantunya Fir'aun? Masyitok bukan nama asli. Masyitok itu dari kata mustul, artinya sisir. Mustul. Masyitok berarti tukang sisir. Jadi tukang sisir, sisir jungkat nih, tukang sisir anaknya Fir'aun. Direbus, digoreng, Pak. Jadi zaman dulu itu metode pembunuhan itu kan hukuman mati dulu kan belum ada tembak ya Pak ya. Nah sekarang kan perlu tembak nih, mungkin 6 polisi atau 12 polisi nanti mengarah ke satu titik, nanti semua pakai senapan, kemudian diarahkan ke jantung. Ya nanti polisi kan nggak tahu senapan mana yang ada pelurunya, kan begitu tuh ya. Jadi nggak polisi yang mana yang akan membunuh, yang senjatanya ini mengeksekusi orang tersebut. Kira kemudian 6 atau berapa kata ya, bisa dilihat di internet. Hukuman mati di negara kita. Ya dulu hukuman mati itu ya seperti Nabi Ibrahim dibakar, atau seperti Masyitok digodok atau digoreng, atau seperti Ashabul Ukhdud dibuatkan parit, dinyalakan api yang bulat-bulat lalu disuruh terjun. Itu pembunuhan di zaman dulu seperti itu. Ya kalau sekarang kan lebih modern, ditembak, digantung, apalagi Pak? Kursi listrik ya, kursi listrik banyak sekarang. Nah dulu di zaman Masyitok beliau digoreng atau direbus, insyaallah. Inilah orang-orang yang saleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah." Dan kami pasti akan menguji kalian dengan syar dan khair. Akan memberikan ujian, cobaan kepada kalian berupa kebaikan dan keburukan. Jadi nur sewu, jadi kali pulau, selama kita masih di dunia pasti akan diuji oleh Allah, pasti. Ini janji Allah, dan innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan pernah ingkar janji. Artinya setiap kita pasti akan diuji, diberikan cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti Pak. Jenengan punya ujian, saya punya ujian. Hanya saja ujian kita berbeda-beda bentuknya, kadarnya seberapa beda-beda, kapan selesainya beda-beda, bentuknya, jenisnya, macamnya berbeda-beda. Sebagaimana yang sering kita sampaikan, ada orang yang dia diuji dengan pasangan hidupnya. Anaknya oke, tetangganya oke, bojone cerewet, bojone pelit, bojone kasar. Ada orang yang dia pasangannya masya Allah, soleh solehah, anaknya soleh solehah, ekonomi lancar, utang duit, tapi tetangganya jahat. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah meletakkan ujian bagi dirinya pada tetangganya. Ada tetangga yang jahat, gue kita malah sobo sembarangan, nek nolak. Ini nyata seperti ini, sampahnya apalagi Pak. Banyak kita tahu lah ya. Belum nanti kalau nyetel TV buan terus. Ada orang yang dia diuji dengan ekonomi. Tetangganya baik, temannya baik, mertuanya oke, tapi miskin, bagi duit, misalnya, baik, utangnya akeh, misalnya, kontrakan habis. Ini juga ujian bagi dirinya.
misalkan ya Pak, ustadznya keras, ustadznya galak, ustadznya pelit, macam-macam lah. Ada orang yang terkadang diuji dengan orang tua, ada anaknya oke, ibunya bagus, ekonomi lancar, semua sehat, orang tua galak, ya mungkin orang tuanya kurang ajar, ikut campur urusan keluarga dirinya, macam-macam. Jadi jangan bermimpi, jangan berkhayal, jangan bercita-cita dengan di dunia ini hidupnya enak terus, gembira terus, bahagia terus, nyaman terus, lengkap terus, ramah. Kalau jangan ingin hidup nyaman terus, bahagia terus, enak terus, pindah. Kamu di swarga. Karena satu-satunya tempat yang di situ isinya kebahagiaan, murni kebahagiaan, 100%. Murni kebaikan, murni kenyamanan, itu hanya ada di surga. Makanya para ulama menyebut dunia adalah darul bala, negeri ujian, negeri cobaan. Sedangkan akhirat adalah darul jaza, negeri balasan. Disitulah nanti Allah membalas dengan sempurna. In khairan fa khairun, wa in syarran fa syarrun. Orang yang dia beramal kebaikan akan dibalas dengan balasan yang sempurna berupa surga. Orang yang berbuat keburukan, maksiat, jahat, kafir, munafik, musyrik, durjana kepada Allah, durhaka kepada Allah, akan diberi balasan yang sempurna. Balasannya berupa neraka. Jadi kalau ada orang kafir, orang-orang yang kurang ajar, durhaka, bermaksiat kepada Allah, dia diberikan siksa ujian atau azab di dunia, itu bukan azab sempurna, sedikit. Kalau ada orang kafir disiksa di alam barzah, itu sedikit. Kalau ada orang kafir disiksa di alam mahsyar, itu sedikit. Nah nanti balasan yang sempurna itu di neraka. Sebagaimana orang-orang beriman, mereka akan dibalas dengan sempurna itu di surga. Dan akhirat adalah darul jaza, negeri balasan. Maka jangan berharap, berkeinginan dengan di dunia enak terus, nyaman terus, gembira terus, senyum terus, tidak ada. Ada di antara jenengan yang uripe enak terus, guyu terus, biasa, bernangis yang guyu. Jenengan kalau sekarang guyu siap-siaplah untuk nangis, siap-siap. Gak ada kok wong nangis terus dirano, guyu terus dirano, nangis guyu, kadang sedih, kadang senang. Saya semua. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sengaja menciptakan manusia untuk diuji. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia fi kabad, dalam kondisi bersusah payah. Itulah manusia, susah. Kerja susah, sinau susah, susah, semua susah. Berangkat pagi, pergi pagi, pulang sore, peras keringat, banting tulang, kesel, capek, lelah. Itulah dunia, lelah. Di dunia itu negeri penderitaan, negeri tempat untuk bercocok tanam. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Itulah dunia. Lelah, capek, kesel. Belum nanti cuma libus, udanan, kepanasan, itulah dunia. Fi kabadi. Laqad khalaqnal insana fi kabadi. Kuliah setengah mati kali, belajar setengah mati, cari istri setengah mati, mendidik anak setengah mati. Ya itulah dunia. Dunia seperti itu. Bahkan Nabi Adam alaihissalam itu diturunkan oleh Allah ke bumi untuk dihukum. Bukan diberi kebahagiaan, dihukum. Kenapa? Karena Nabi Adam berbuat kesalahan, memakan buah larangan, maka dia diturunkan oleh Allah ke bumi untuk dihukum. Makanya kata Nabi, ad-dunya sijnul mu'min.
Dunia ini adalah penjara bagi orang-orang beriman. Jadi kita itu memang dihukum, Pak. Jadi dunia itu penjara. Jelas ya? Panjenengan punya mobil mewah, Pak. Ingat, itu mobil penjara. Nah, jelas ya? Panjenengan mendapatkan makanan lezat. Apa ya yang paling apa? Ayo dulu. Panjenengan punya makanan terlezat. Ingat, ini makanan penjara. Lagi, panjenengan punya pakaian yang super mewah, branded, mahal, misalkan Pak, misalkan ini, melarang harganya, bermerek. Ingat, ini pakaian penjara. Jelas ya? Panjenengan punya minuman lezat. Ingat, ini minuman penjara. Di dunia itu penjara. Karena siapa? Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wajahnatul kafir, dan dunia ini adalah surganya bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang kafir. Dunia ini adalah surganya bagi orang-orang kafir. Artinya orang kafir, mereka di dunia ini itu dia bebas sebebas-bebasnya. Ini penjara kan terbatas lagi, namanya penjara. Tidak bebas, mesti ada aturan. Ruangannya terbatas. Rono, rentore, ini rentore, itu aduh terbatas. Itulah penjara. Babi nggak boleh, pacaran tidak boleh, jimat tidak boleh, sajian tidak boleh, misalkan syirik tidak boleh, bid'ah tidak boleh. Dilarang, banyak larangan, banyak larangan. Sedangkan orang-orang kafir bebas. Mau babi, mau komer, mau pacaran, mau nyembah sapi, nyembah matahari, nyembah ini, bebas. Nah, nanti kalau dia orang-orang kafir meninggal dunia, selesailah dunia, selesailah surganya, selesailah surganya. Makanya orang kafir kalau dia meninggal dunia, kalau dia mati, dia tidak akan istirahat lagi. Sampai kapan? Selama-lamanya. Tidak istirahat dari siksa. Orang kafir kalau dia sudah mati, mulai detik itu dia tidak akan istirahat dari siksa, dari adab. Kapan? Sampai kapan? Selama-lamanya. Mengerikan. Nah, kita di dunia lelah nggak masalah, capek nggak masalah, kesel nggak masalah, pegel ya nggak masalah lagi, nggak masalah. Kan sebentar. Berapa lama sih? Sebentar. Paling 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, 100 tahun. Setelah itu kita baru bisa istirahat. Apa doa Nabi? Allahumma ja'alil mauta rohatan li. Ya Allah, jadikan kematianku menjadi tempat istirahat bagiku. Kita ini di dunia lelah, capek, kesel, banyak ujian, banyak cobaan, gak masalah. Kalau kita sudah meninggal dunia, kita ingin istirahat. Kita ingin di alam barzah istirahat, di alam mahsyar istirahat. Dan istirahat yang sempurna adalah di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saya telah sampaikan nih, barang siapa yang dia di dunia tidak mau beramal, barang siapa yang dia di dunia turu-turu, lega-legi, ledas-ledus, ongkang-ongkang-gurat, bersiap-siaplah untuk tidak istirahat kalau dia meninggal dunia. Kamulah, barang siapa yang dia di dunia tidak mau beribadah kepada Allah, malas, tidak mau beramal soleh, maka bersiap-siaplah untuk tidak istirahat kalau dia meninggal dunia. Maka berbahagia seseorang ketika dia di dunia, dia berlelah-lelah, bercapek-capek, banting tulang, keras keringat, dia belajar, dia sholat, dia puasa, dia berinfak, dia berjihad, lalu dia meninggal dunia, maka dia akan istirahat selama-lamanya. Nah, jadi sabar nih, sabar. Termasuk ini ketika kita berdakwah menghadapi ujian, ya bersabar, ya bersabar. Apakah orang-orang yang menyeru kepada kemungkaran bersabar? Bersabar. Para misionaris Kristen mereka bersabar ketika berdakwah bertahun-tahun,
dari rumah ke rumah, dari pintu ke pintu, bersabar mereka. Kan saya tak sampaikan ini dulu di Langkat itu dulu tahun 80-an kata teman saya 90% muslim. Sekarang hampir paruh-paruh Pak. Mereka bersabar terus mendakwakan Kristen itu. Bersabar. Akhirnya berkembang. Ya, kita muslim mengajak kepada jalan surga harusnya lebih bersabar. Iblis bersabar. Iblis bertahun-tahun menggoda manusia, dia sabar. Kalau dia bosan, jenuh, putus asa, saya tak goda, gimana? Enggak, dia sabar. Satu persatu digoda. Ada orang yang digoda dengan wanita, ada orang yang digoda dengan jabatan, ada orang yang digoda dengan ketenaran, ada orang yang digoda dengan harta, ada orang yang digoda dengan ilmu. Macam-macam. Iblis sabar dia. Bertahun-tahun dia sabar menggoda, menyesatkan manusia. Jamaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah dan dikagumi, ujian di dunia ini ada selesainya. Jadi kesulitan hidup, ujian hidup di dunia ini ada selesainya. Ada orang dia sakit stroke 20 tahun, ada nggak selesainya? Ada. Suatu hari pasti selesai dengan ya kematian. Kalau nggak sembuh ya mati. Ada selesainya. Bangsa negara kita Indonesia dijajah Belanda dan Jepang sekitar 350 tahun. Suwi lagi, lama, suwi. Ada selesainya? Ada. Itulah dunia. Jadi dunia itu ada batas. Dunia itu ada selesainya. Jadi kalau ada orang, kalau kita disuruh Allah ibadah, ada selesainya kok. Kalau kita mendapatkan ujian hidup, sakit ini itu ada selesainya. Pasti ada selesainya. Nah, kecuali di akhirat. Akhirat itu kan yaumul akhir, hari terakhir. Artinya tidak ada hari setelah hari itu. Maka di akhirat itu tidak ada pergantian siang dan malam. Selama-lamanya abadi. Yaumul akhir, hari terakhir, tidak ada hari setelah hari itu. Abadi kekal. Ininya setiap kita pasti diuji. Apalagi orang yang berjalan di atas jalan dakwah. Jadi kalau kita lihat ya, Nabi Ibrahim diuji dengan ayahnya yang kafir. Nabi Lot diuji dengan istrinya yang kafirah. Nabi Nuh diuji dengan istrinya yang kafirah. Nabi Nuh diuji juga dengan anaknya yang kafir, Kanan. Nabi Ayub diuji dengan sakit, hartanya hancur. Siapa lagi Pak? Nabi Sulaiman diuji dengan harta. Nabi Dawud diuji dengan jabatan, dengan pangkat. Nabi Yusuf diuji dengan wanita, digoda. Imam Ahmad bin Hanbal diuji dengan penguasa. Kezaliman penguasa, akhirnya beliau dipenjara selama 3 presiden loh Pak. Ahmad bin Hanbal, beliau dipenjara selama 3 presiden. Kalau nggak salah Al-Ma'mun, kemudian Al-Wasik, satunya saya lupa. 3 presiden dipenjara ya. Sampai beliau dicambuk itu hampir-hampir katoke melorot, hampir-hampir kemaluannya terlihat. Masya Allah. Inilah orang-orang yang soleh Pak. Justru mereka mati penjara. Nabi Yusuf di penjara, Ibnu Taimiyah di penjara bolak-balik beliau Pak. Bahkan meninggal dunia di dalam penjara. Makanya saya sampaikan, kalau ada orang yang dia di penjara, belum tentu dia orang buruk, belum tentu dia orang jahat, belum tentu dia salah, belum tentu. Bahkan sebagian orang-orang yang soleh mereka mati dibunuh, gimana? Seperti Umar, matinya dibunuh. Ketika jadi imam sholat subuh ditusuk, dibunuh. Umar dibunuh, Utsman dibunuh, orang-orang Khawarij dibunuh rame-rame Pak.
sehingga tidak diketahui siapa eksekutornya. Karena rame soalnya. Ali bin Abi Thalib dibunuh. Ini orang-orang mulia. Hasan diracun. Husain dipenggal lehernya dibunuh. Jadi orang-orang soleh itu mereka dibunuh. Jadi inilah kehidupan dunia ujian seperti itu. Maka sabar, sabar. Sabar itu ada dua bentuk kami. Yang pertama sabar ikhtiyari, pakai dot, ikhtiyari. Saudaranya sabit, dot ini. Yang pertama sabar ikhtiyari, yaitu sabar terpaksa. Gelem ora gelem, ikhlas ora ikhlas, kudu sabar. Ini namanya sabar ikhtiyari, sabar karena kondisi, tidak ada pilihan. Sabar seperti ini utama, ya utama. Seperti kepleset, jangan atau kita lagi jalan kepleset, ya lalu sabar. Nah, itu namanya sabar ikhtiyari, terpaksa sabar. Kan nggak usah pilih, ya yang suruh pilih yo orang gelem kepleset, jelas ya, kepleset, kesandung, dan bocor. Itu kan pilihan kita. Saya pernah Pak mau mudik Pak, ya Allah, panas sih. Kalau nggak salah tuh nanti malam takbiran 1 Syawal, ini puasa terakhir Ramadan nanti mudik Pak. Wah, ban bocor Pak, panas. Untung, wah ya Allah, Ramadan itu. Gak kuat akhirnya buka saya. Mau ke kaki Pak, mudik nih. Nanti keberadaan dia namanya lebaran ya, tentu bawa oleh-oleh ya, bukan pembunuhan ya. Rengginan di sini ya. Nah di sana receh Pak namanya ini, di sini kan rengginan. Itu namanya sabar ikhtiyari, terpaksa kudu sabar. Bukan pilihan, kita nggak bisa memilih, kita kudu sabar. Kepleset, motor hilang, sakit, kena corona, dicaci maki orang, gaji tidak dibayar, apalagi Pak, miskin, hidungnya pesek, ini apa? Itu sabar, ya. Sabar. Ini namanya sabar ikhtiyari, sabar utama. Nah, ada sabar yang tingkatannya lebih tinggi, namanya sabar ikhtiyari. Nah, ini yang lebih tinggi Pak. Sabar kita bisa memilih ikhtiar, bisa memilih, bisa milih A, bisa milih B, bisa milih C, bisa terserah kita pilihan. Nah, sabar ini sabar yang luar biasa. Contoh, panjenengan misalkan hari Ahad pagi selesai sholat subuh, pilihan panjenengan. Selesai sholat subuh dari Masjid Mujahidin ini, panjenengan bisa memilih. Mau mengikuti kajian bisa, langsung kondur turun bisa kan, langsung kondur nonton TV bisa kan, kondur langsung senang jalan-jalan baca koran, terserah. Jadi kan ternyata memilih menghadiri majelis ilmu ini jos. Kan pilihan terserah panjenengan. Panjenengan punya uang 15.000 misalnya. Jadi kan terserah 15.000 ini mau dipakai beli bakso bisa, mau disedekahkan bisa, terserah. Lalu jenengan sedekahkan, jos berarti. Jadi itulah sabar ikhtiyari. Kita bisa memilih. Panjenengan jam 3 malam lilir. Pilihan mau bangun sholat malam bisa, mau juga kebul tambah angler ya bisa. Gak ada pilihan. Lalu jenengan kok bangun sholat malam aja sudah. Pilihan. Hari Ahad seperti hari ini waktu longgar kosong, waktu longgar kosong, bebas, sempat, awal waras, gitu. Jadi kan terserah aja nih. Waktu kosong ini jenengan bisa baca Quran, bisa baca WA, ya bisa, ya kan?
baca koran ya bisa, baca berita ya terserah. Lalu jangan membaca Al-Quran, terus jadi makanya sabar ikhtiar ini lebih tinggi derajatnya daripada sabar iktirori karena terpaksa, kepleset, jatuh. Ini kan bukan kemauan kita, kecelakaan, naudzubillah, sakit, hidung pesek, nangis dan seterusnya. Makanya Nabi Yusuf alaihissalam, beliau ketika dilemparkan saudara-saudaranya ke sumur, beliau sabar. Tapi itu sabar iktirori, sabar karena kondisi, sabar karena terpaksa. Dulu mesti copokin ke sumur kok, untuk sabar. Nah, ketika Nabi Yusuf digoda wanita cantik kaya raya itu, ini sabar ikhtiar. Punya pilihan, mau mengikuti rayuan wanita itu berzina atau menolak. Nah, ini sabar ikhtiar. Sabar yang inilah sabar yang lebih utama. Dan Nabi Yusuf, beliau memilih untuk menolak. Sabar ini sering kita dapat. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi kita Muhammad, "Wasbir kama sabara ulul azmi minar rusul." Wahai Muhammad, bersabarlah kamu sebagaimana sabarnya Rasul ulul azmi. Ada berapa ulul azmi? Kasih satu, Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Nuh, Ibrahim, Muhammad, Isa, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Rasul-Rasul ulul azmi. Pertanyaan, kenapa Nabi Ayub alaihissalam, Nabi yang terkenal diuji sakit lama, gitu, anaknya semua meninggal, harta bendanya habis, ternak-ternaknya mati, kebun-kebunnya rusak, gitu. Kan kita sering mendengar gitu, kesabaran Nabi Ayub. Kenapa Nabi Ayub tidak masuk jajaran Rasul ulul azmi? Jawabannya karena Nabi Ayub kesabarannya itu sabar iktirori. Sabar karena terpaksa tadi. Anaknya meninggal, sabar. Kebun-kebunnya rusak, sabar. Sakit 7 tahun, sabar. Sedangkan 5 tadi, ulul azmi tadi itu sabar ikhtiar, sabar pilihan ketika mereka berdakwah. Ya, Nabi Nuh berapa tahun berdakwah? 950 tahun, Pak. Masya Allah. Itu dakwahnya toh. Umurnya ya lebih tentunya, ya. Itu dakwah toh. Tentu namanya dakwah kan bukan dari kecil, ya mungkin usia 30 tahun lah ya dia akan menjadi rasul. Itu Nabi Nuh alaihissalam. Sangat atau 50 tahun, Pak. Nah, 1000 tahun lu berdakwah, sabar. Dan siang dan malam beliau dengan segala cara ditempuh. Tapi ternyata yang beriman hanya qalil, sedikit, sabar. Tidak. Nabi Ibrahim berdakwah luar biasa, dicaci maki ayahnya, mau dirajam oleh ayahnya, diusir oleh bapaknya, dibakar, satu kampung semuanya musyrik, luar biasa Nabi Ibrahim. Nabi Isa, beliau ini gak punya rumah, Pak. Nabi Isa itu DPO. DPO itu apa ya? Buruan. Daftar pencari orang, diburu oleh kerajaan Romawi. Tidak Nabi Isa, kasihan. Allah. Akhirnya diselamatkan, dibela oleh Allah, diangkat ke langit. Nabi Isa, beliau luar biasa. Nabi Musa luar biasa nih. Fir'aun sampai Allah Subhanahu wa taala mengutus 2 nabi untuk menghadapi Fir'aun, yaitu Nabi Musa dan Nabi luar biasa. Apalagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu pernah kita sampaikan di sini, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kecil sudah diuji, Pak. Gimana?
lahir bapaknya meninggal yatim. Sing yatim wonten, lahir yatim boten. Umur 6 tahun ibunya meninggal Aminah, yatim piatu. Umur 6 tahun yatim piatu wonten kula mari ini kaya petak. Boten wonten. Insyaallah. Umur sekitar 8 tahun Abdul Muthalib wafat kakeknya, lalu diasuh namanya Abu Thalib ikut menggembala kambing. Wedhus, Pak. Bukan kambingnya Abu Thalib. Ketika kambingnya orang lain, sama Jawa ini mocok. Tahu mocok nih? Mocok ya dibayar, kerja, Pak. Bayangkan di usia sekitar 8 tahun, 9 tahun, mocok. Wedhus. Usia 12 tahun Nabi kita Muhammad berdagang ke luar negeri ke Syam. Syam berarti Palestina, Jordania, Libanon, Suriah sekarang. Usia 12 ya sekitar kelas 6 lah ya, kelas 6 SD. Dagang ke luar negeri. Kan ini kan yang dagang luar negeri usia 12 tahun. Enggak online. Nabi juga online ya langsung. Ya, luar biasa. Inilah Nabi kita Muhammad, Pak. Dari kecil ujiannya luar biasa. Lalu beliau punya anak 7, semuanya meninggal semua kecuali Fatimah. Ya betul. Zainab, Abdullah, terus Qasim, terus Ibrahim, 6 meninggal semua kecuali Fatimah. Punya anak itu mati kecuali 1. Bagaimana sedihnya Nabi, luar biasa. Nabi Muhammad dicaci lagi, dikatakan tersihir, gila, sobi, orang yang tidak waras, gendeng, dan akhirnya diusir, ya kan? Luar biasa. Bahkan menjelang bapak beliau diracun. Nanti saya serangkai diracun orang tahunnya. Inilah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari kecil sampai meninggal diuji. Memang ada orang yang terkadang dia itu dikepung dengan ujian. Anaknya dicerai sama suaminya, kontrakan naik habis, penghasilan nggak punya. Usia muda, dini nggak punya beras, nggak punya duit, Masya Allah. Dia dikepung, diliputi dengan ujian dari kanan, dari kiri, dari depan, dari atas, dari bawah, dikepung, diliputi dengan ujian. Apa yang seperti itu? Terkadang. Nah kalau kita diuji dari satu arah, alhamdulillah. Ya cuma mas hari ini tanpa duit, ya tak apa-apa, sebenarnya sehat. Ya oke. Ada orang duitnya akan naik lorong, nanti tanya apa? Barangkali kita diuji Allah, bahkan barangkali cuma dari satu arah, ya alhamdulillah mas sehat, duit akeh, anak sehat, cucu sehat, tapi kalau misalnya gaji udah dibayar misalnya, macam-macam lagi namanya ujian. Itulah dunia, maka bersabar. Inna Allaha ma'as sabirin. Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Demikian jangan lebih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita orang-orang yang sabar. Ini ada ucapan dari Luqman kepada anaknya, ya bunayya aqimis sholata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Bersabarlah atas gangguan yang kamu terima. Wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha. Perintahlah keluargamu untuk sholat, wastabir 'alaiha, dan sabarlah menghadapinya. Wasbiru innallaha ma'as sabirin. Dan bersabarlah kalian, sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Intinya penulis mengajak kita untuk bersabar secara umum ketika kita menghadapi ujian hidup. Yang kedua, khususnya tatkala kita terjun ke dalam dunia dakwah, dicela, diuji, dicaci maki, disindir, dengan WA di grup rapi balas misalkan, atau di grup dicaci maki, dibully, ya biasa. Jadi kalau jenengan nggak mau dibully, nggak mau dicaci maki, nggak mau jangan berdakwah, jelas ya. Jadi orang yang dia sudah
memproklamirkan dirinya terjun ke dalam dunia dakwah, maka bersiap-siaplah untuk dicela, bersiap-siaplah untuk dicaci maki. Terkadang yang mencaci maki malah kerabat kita. Beda tadi seperti Nabi Ibrahim, bapaknya, Nabi Nuh, anaknya, istrinya, Nabi Lut, anaknya, Nabi Lut, istrinya, Nabi Muhammad, paman-pamannya kurang ajar. Jadi kita mengajak orang lain jauh, orang jauh malah mau mengajak anak, menantu, orang tua, adik, kakak malah adil, malah mencaci maki. Mungkin ya mungkin. Maka sadari. Ya demikian, semoga menjadi kajian yang bermanfaat. Ada pertanyaan satu, malah tiga. Mungkin jadi apa? Tentang syirik, Pak. Misalkan kita mengakui suatu tempat atau rumah yang lama tidak dihuni itu angker, banyak jin yang bersarang di situ. Jadi kita takut membelinya walaupun harga itu murah. Ini termasuk syirik apa tidak, Pak? Oke. Pertama, kita berikan definisi dari syirik secara istilah nih. Kalau definisi syirik secara bahasa kan sudah sering kita dengar, yaitu menyekutukan Allah, ya, membuat tandingan kepada Allah. Itu definisi syirik secara bahasa. Sedangkan definisi syirik secara istilahnya taswiyatu billahi, taswiyatu ghairillahi billahi fi syai'in min khasaisillah. Itu definisi syirik secara istilah. Taswiyatu ghairillahi billahi fi syai'in min khasaisillah, yaitu membuat tandingan, menyerupakan selain Allah dengan Allah. Selain Allah berarti siapa? Ya makhluk. Karena selain Allah itu makhluk. Apa definisi alam? Alam adalah selain Allah, masih Allah, itulah alam. Jadi selain Allah itu namanya makhluk. Karena dulu Allah sendirian, sebelum menciptakan apa-apa makhluk, baru setelah Allah menciptakan makhluk, baru ada makhluk. Berarti selain Allah namanya makhluk, selain Allah namanya alam. Nah, ketika ada orang yang dia menyamakan selain Allah dengan Allah, berarti makhluk. Dan makhluk kan punya kekurangan, ya? Menyamakan makhluk dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini penting. Min khasaisillah, dalam perkara-perkara yang menjadi kekhususan bagi Allah. Ini namanya syirik. Tadi apa sih sifat khusus bagi Tuhan? Sifat khusus bagi Tuhan adalah Tuhan itu bisa melakukan sesuatu, bisa mengerjakan sesuatu yang makhluk tidak bisa melakukan. Seperti memberi hujan, memberi panas, mengatur ombak, mematikan, menghidupkan, mengampuni, memberi kebahagiaan, melariskan dagangan, apalagi memberi anak, memberi rezeki, hanya itu Allah. Kalau sifat-sifat ini semua tadi diberikan kepada makhluk, ya syirik. Meskipun dia mengatakan Tuhan itu Allah, tapi itu syirik. Memberi rezeki itu hanya Allah yang mampu. Kalau dia meyakini Mbah Fulan bisa memberi rezeki, ya ini syirik. Karena dia telah mensifati Mbah Fulan dengan sifat khusus bagi Allah. Nah sekarang kasus selanjutnya. Panjenengan meyakini di suatu rumah atau kita di suatu rumah yang kosong, sepi, sepertinya angker. Sepertinya angker, barangkali di situ banyak jin yang istirahat atau berkumpul di situ, gitu. Lalu jenengan tidak mau membeli karena takut kan, gitu. Ya, karena angker itu. Karena angkernya itu, gitu. Jawabannya ini bukan syirik. Ya, jawabannya ini bukan syirik. Karena di sini tidak ada menyamakan makhluk dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bukan syirik. Boleh nggak sih kita takut sama jin? Jawabannya boleh. Ya, jawabannya boleh. Yang tidak boleh itu meminta tolong sama
jin. Yang tidak boleh itu bekerja sama jin, menghadirkan jin, ngundang jin. Ini nggak boleh. Jelas ya? Tapi kalau takut sama gangguan jin, boleh. Kan kita diperintah oleh Allah untuk berlindung dari gangguan setan. Setan kan bisa dari golongan manusia dan dari golongan jin. Minal jinnati wan nas. Sebagaimana kita boleh takut sama macan, takut sama corona, takut sama api, takut sama rampok, takut sama maling, boleh. Maka takut dari gangguan jin, boleh. Yang tidak boleh tadi mengundang jin, menyembah dia, memutuskan dia, ini tidak boleh. Jadi dengan tidak berani membeli rumah itu karena angker, disangka angker, meskipun harganya murah, ini tidak sulit. Yang kedua, ini kan Pak tadi, monggo. Yang saya tanyakan ini orang yang jawab juga kita nabi itu kira-kira yang dialami itu apa yang ada pada orang pendakwah itu satu yang bisa menjadikan sebab budaya. Apa saja yang bisa dilakukan oleh para pendakwah untuk memberikan sebab-sebab hidayah yang dialami pendakwah itu apa yang ada padanya itu bisa menjadi sebab hidayah. Apa yang dialami kan ketika dakwah mengalami macam-macam ujian atau apa yang ada padanya itu tidak menjadi sebab hidayah atau tidak. Baik. Jamaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab hidayah banyak nih, dan hidayah itu bisa diusahakan. Yang pertama dengan cara belajar. Ya, dengan cara belajar, dengan cara menghadiri majelis ilmu, kita akan tahu ini halal, ini haram, ini syirik, ini bid'ah, ini tauhid, ini sunnah. Nah, ini termasuk mencari hidayah. Hidayah irsyad. Hidayah petunjuk, ya. Kan Nabi, dai, ustaz, kiai kan bisa memberi hidayah irsyad, memberi petunjuk, hidayah. Kan ada beberapa macam hidayah, ada hidayah irsyad, hidayah bayan, penjelasan. Sholat itu wajib, misalkan puasa Arafah itu sunnah, ini halal, ini horor, ini haram, ini bid'ah, ini syirik. Ini namanya memberi hidayah bayan, hidayah irsyad, hidayah keterangan, jelas ya. Tapi kalau hidayah taufik itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, dai, nabi, kiai tidak bisa memberi. Nah, jelas ya. Jadi saya ini ceramah ini sedang memberi hidayah irsyad, sedang memberi hidayah bayan, penjelasan. Ini loh syirik, ini loh horor, ini riba, ini halal, ini haram. Ini namanya hidayah penjelasan, bayan, irsyad, dai, ustaz, kiai, nabi, rasul bisa. Tapi kalau hidayah taufik tidak bisa. Tidak bisa. Mungkin buatan nanti dari sini panjenengan setelah ngaji sampai jalan jenengan malam ini, buku ceramahnya, belum lakonnya, sakit buatan? Sakit. Berarti jenengan barangkali tidak mendapatkan hidayah taufik. Tahu kebenaran, tapi tidak mau mengamalkan. Ini namanya hidayah taufik. Tahu riba itu haram, tapi tetap dilarang. Nah, berarti dia mendapatkan hidayah irsyad atau bayan, tapi tidak mendapatkan hidayah taufik. Yang pertama mencari ilmu ini sebab utama. Yang kedua adalah agar kita mendapatkan sebab-sebab hidayah, kita bergaul, berteman dengan orang-orang yang soleh, berusaha mencari komunitas orang-orang yang soleh. Karena kata pepatah, as-sohibu as-sahib, teman itu geret, teman itu menyeret. Kalau kita punya teman baik, insya Allah akan ketularan kebaikan. Kalau kita punya teman buruk, jelek, yang punya akhlak yang buruk, kita akan ketularan buruknya dia. Maka berusaha mencari teman-teman yang baik. Termasuk lagi grup. Jadi kita punya grup ya, berusaha mencari grup yang baik-baik. Kalau yang di-share, yang dikirim subhat, jelek-jelek, jangan. Jadi dengan keluar atau nasihati dengan baik-baik. Kalau mau sudah keluar karena Allah, karena Allah, bukan karena benci, karena Allah Subhanahu wa taala.
Keluar grup kan bukan berarti memutus silaturahmi, gimana? Keluar grup bukan berarti ngejak gelut, gimana? Keluar grup bukan berarti ayo kita berantem, kan bukan? Sudah aku nggak mau kok, terserah saya. Nah, berusaha mencari grup yang baik-baik, mencari komunitas yang soleh. Yang ketiga doa, doa, karena hidayah itu murni dari Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun yang ceramah itu ustadz, kiai, doktor, profesor, kiai, haji, ceramahnya bagus, ilmiah, dalilnya jelas, hujahnya kuat, tapi kalau dia tidak mendapatkan hidayah dari Allah nggak bisa. Maka doa diperkuat agar kita mendapatkan tambahan dari Allah hidayah. Seperti ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berilah aku tambahan hidayah ke jalan yang lurus. Itu kan diantara tips agar kita mendapatkan hidayah. Terakhir nih, monggo jenengan. Ustaz, itu kalau misalnya kita di lingkungan kita itu ada masjid, kemudian di kita ya jamaah di situ. Terus di situ itu sering ustaznya itu beberapa istilahnya ya namanya bukan ustaz benar, retorika yang diawasi ya kan. Nah, kita itu kadang berusaha masuk ke situ untuk bisa berdakwah, untuk bisa memasukkan sunnah di situ. Tapi kadang kita di situ malah kadang dicela, kadang dirasani, kadang itu akhirnya kita itu udahlah saya jadi tolak aja, saya jadi penuntut ilmu aja, nggak usah ambil jalan dakwah. Nah itu menurut Ustaz istilahnya jalan yang diambil seperti itu tuh gimana Ustaz? Karena kita kadang mikirnya kalau kita seperti itu nanti malah orang sekampung musuhi kita. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Fattaqullaha mastata'tum", bertakwalah semampu kita. Semampu di sini berarti semaksimal kita. Jadi makna semampunya itu semaksimal kita, bukan sak kepengen diri. Misalkan saya mengundang panjenengan atau Mas dan panjenengan undang, Pak, ini tolong saya itu sedang berbuah, Pak. Silakan jenengan ambil semampu panjenengan. Pertanyaan, jenengan ambil sak resep menapa sak karung? Sak karung. Ya waktu sak karung nih, gimana? Perlu malah rong. Itulah makna dari semampunya. Bukan sak semampunya itu cuma rong resep, sak resep, cuma 3 benda. Kok jadi kan semampunya, semampu 5 karung kok? Itulah semampunya. Jadi kalau ada Allah berfirman fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah semampunya, itu maksudnya semaksimal yang kita miliki, tenaga yang kita miliki, semaksimal mungkin. Bukan saya naik dewe malah, jelas ya. Ya sama dengan tadi dengan sudah berusaha, kalau memang tidak mampu ya sudah. Allah Maha tahu niat baik kita. Yang kedua, panjenengan ketika memposisikan sebagai thalib itu juga bagian dari dakwah. Dakwah kan bisa dengan bilhal, bilhal itu dengan perbuatan. Jenengan di kampung misalkan penampilannya mungkin jingkrang, jenengan mungkin berjenggot, istri panjenengan barangkali berjilbab lebar, anak-anak panjenengan barangkali pakaiannya pakaian yang syar'i, jenengan menghindari riba, jenengan bisnisnya bisnis halal. Ketika ada sogo, ketika ada pemilihan Pak Lurah, jenengan menolak, itu bagian dari dakwah. Ya? Tapi dakwah bilhal, dakwah dengan sikap, dengan perbuatan, malah dengan kondisi, dengan hal. Dakwah tidak harus ngomong seperti ini, ceramah, karena mulai kurang efektif. Nanti kan masyarakat menilai, Masya Allah Bapak, setiap adzan ke masjid, anak-anaknya bagus-bagus, pintar-pintar berprestasi, ketemu orang santun mengucapkan salam. Kalau yang lain kan ketemu orang, halo Pak, selamat pagi, sebagainya. Anaknya Pak Ibu loh, Masya Allah, ketemu assalamualaikum, sopnya paling depan, Anda dan seterusnya.
Ini bagian dari dakwah, Mas ini. Dan dakwah itu tidak harus tidak harus ceramah, tidak harus ceramah, tidak harus di mimbar, tidak harus di podium, tidak harus. Pedagang bisa dakwah, bisa. Semampu kita tadi, dengan guru, dengan pengusaha, dengan KRT, dengan rakyat bisa berdakwah.